Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur setiap kali ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus kiranya mengajar kami, memberikan hikmat, sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 11. Tema renungan kita, Allah pendisiplin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak pasti tidak senang kalau mendapat disiplin atau ganjaran. Demikian juga seorang pekerja, seorang siswa atau murid, atlet atau siapapun. Akan tetapi disiplin itu adalah hal yang sangat penting atau bisa disebut sebagai keharusan agar menghasilkan satu pribadi, anak, murid, pekerja, atlet atau siapapun yang siap menghadapi kehidupan yang nyata. Kegiatan apapun yang dilakukan jikalau tanpa adanya disiplin, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Atau sebaliknya bisa menghasilkan kekacauan. Disiplin bisa berkaitan dengan masalah waktu, kemampuan, pikiran, mengikuti aturan, dan lain-lain. Maka karena itu jangan pernah anggap enteng dalam melakukan segala sesuatu. Sebagai orang Kristen, kita dilatih atau diperlengkapi agar menjadi seorang Kristen yang benar atau menjadi murid Kristus yang benar. Oleh karena itu kita diajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun jika kita tidak taat, Tuhan bisa menghajar kita dengan caranya. Bisa dengan teguran atau berbagai situasi yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Ini adalah pendisiplinan Tuhan agar kita tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau. Kita perlu perhatikan beberapa hal ini. Pertama, disiplin pada awalnya tidak mendatangkan sukacita karena bertentangan dengan keinginan kita. Namun akan berakhir dengan sukacita karena menghasilkan buah kebenaran yang memberikan kedamaian. Itulah ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Kedua, Tuhan selalu mendisiplin dengan kasih. Firman Tuhan berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Disiplin Tuhan adalah bagian dari kasih-Nya. Sekali lagi, saudara-saudara, disiplin adalah bagian dari kasih Tuhan. Jikalau kita dibiarkan hidup sebebas-bebasnya, sesuai dengan selera kita masing-masing, justru menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Dan yang ketiga, Tuhan kita adalah pendisiplin. Dia mencipta dengan keteraturan, Dia menata segala sesuatu dengan baik. Tuhan mau agar kita juga hidup berdisiplin, agar hidup kita tidak kacau, tapi sebaliknya mengalami damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi disiplin itu sangat penting. Dan disiplin adalah ciri seorang murid yang sejati. Kata disiplin ada hubungannya dengan disciple. Seorang disciple atau seorang murid, maka adalah seorang yang berdisiplin. Orang Kristen harus menunjukkan contoh yang baik dalam hal kedisiplinan. Baik disiplin rohani, bagaimana kehidupan doa kita, kehidupan persekutuan atau ibadah, kehidupan firman, dan kehidupan kesaksian kita. Juga bagi saudara yang bekerja, perhatikanlah disiplin kerja, di kantor, perusahaan, di mana saja berada. Juga bagaimana disiplin makan minum kita. Nah, ini juga hal yang sering diabaikan, tapi ini penting bagi kekuatan dan kesehatan kita. Disiplin makan minum, disiplin beristirahat, dan bagaimana hidup di dalam sebuah komunitas. Ini juga penting. Komunitas itu bisa lingkungan keluarga, bisa lingkungan masyarakat, tapi juga di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Semuanya membutuhkan disiplin.
Saudara-saudara, jikalau kita hidup dalam disiplin, hal itu juga menunjukkan bahwa kita mengenal Allah, Sang Pendisiplin, Allah yang berdisiplin. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ada firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, yang juga harus hidup mengikuti pola Tuhan yang berdisiplin. Kami harus bisa menjadi contoh dimanapun kami berada. Kami sadar kami terbatas, karena itu kami memohon supaya Roh Kudus senantiasa memimpin kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom.